Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah mendirikan Jababeka Medical City, PT Jababeka Tbk kembali menancapkan komitmennya dalam mengembangkan kota Jababeka Cikarang. Kali ini kota mandiri modern terluas 5.600 hektar ini berdiri sebuah kawasan industri film dan televisi yang diberi nama Jababeka Movie Land. Kawasan seluas 35 hektar ini diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, didampingi founder dan chairman PT Jababeka Tbk Setiono Juandi Darmono. Peresmian yang dilangsungkan di Gedung Movie Land, Kota Jababeka, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Pembangunan Jababeka Movie Land dilakukan pada 20 Agustus 2008. Dan saat ini pembangunannya diharapkan dapat menjadi pusat industri film dan televisi terintegrasi yang menyediakan semua fasilitas program studi film, studio film, dan taman tema perfilman seperti di Universal Studio Amerika Serikat. Dengan demikian, para produser production house dalam pembuatan FTV, layar lebar, sinetron, atau iklan tidak perlu pusing untuk menentukan lokasi syuting, karena kehadiran Jababeka Movie Land dapat memenuhi kebutuhan para produser. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2023, Kota Jababeka Cikarang telah terisi dengan berbagai macam bangunan perkotaan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, hingga pedesaan. Foxtrot 6 menjadi salah satu film box office yang memakai lokasi syuting di Jababeka Movie Land. Founder dan Chairman PT Jababeka Tbk Setiono Juandi Darmono mengatakan, ekosistem yang ada di Kota Jababeka sudah matang atau lengkap fasilitasnya, di mana telah menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan multinasional yang berasal dari 30 negara dan UMKM. Menurut Darmono, Jababeka Movie Land sudah memiliki latar tempat yang lengkap untuk kebutuhan produksi televisi yang sulit ditemukan di kawasan lain atau all-in-one place, yaitu hotel, rumah, sekolah dari jenjang TK sampai universitas, persawahan, mall, rumah sakit, lapangan golf, taman rekreasi, pusat kuliner, lahan terbuka hijau, dan studio. Sehingga jika para produser film atau televisi ingin syuting FTV, sinetron, atau layar lebar, sudah bisa datang ke kota Jababeka karena letaknya strategis yang dekat dengan Jakarta dan dikelilingi kemudahan infrastruktur. Pada umumnya orang berpikir bahwa ini adalah kawasan industri manufaktur. Tapi kawasan industri manufaktur tidak mungkin dibangun dengan baik tanpa fully integrated infrastructure. Perlu perumahan, perlu pendidikan, perlu hotel, perlu hiburan, perlu infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik yang handal, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, dan semua itu membentuk satu ekosistem yang dibutuhkan oleh semua industri, apakah manufaktur, pariwisata, perfilman, pendidikan, kesehatan, itu semua ada di sini. Sehingga dari 36 hektar yang direncanakan, sebetulnya yang terpakai untuk buat film itu di luas kawasan 5.600 hektar ini, Pak Menteri. Di sini ada 600 km jalan. Jadi mau bikin action yang aneh-aneh di sini bisa. Ada 2.000 pabrik lebih dari 34 negara. Jadi mau cari ekspat di sini, mau yang bule, mau yang hitam, mau yang apa, semua ada di sini. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno memberikan apresiasi kepada Jababeka yang peduli terhadap industri perfilman tanah air melalui pembangunan Jababeka Movie Land. Kehadiran Jababeka Movie Land memperkuat komitmen Jababeka dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah. Contohnya Jababeka Movie Land ini salah satu dari sekian banyak terobosan yang dilakukan Jababeka dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perfilman. Sandiaga menambahkan bahwa pihak Kemenparekraf berharap agar Jababeka Movie Land secepatnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder film. Tujuannya agar Jababeka Movie Land bisa berkembang dan keberadaannya memberikan dampak baik bagi industri perfilman dan televisi di Indonesia. Sangat berbangga hari ini, selamat Pak Darmono dan semua. Apresiasi kepada Jababeka yang mengembangkan kawasan Movie Land. Dan kalau kita lihat ini foresight-nya, vision-nya 18 tahun yang lalu. Bapak sudah menanamkan semangat ini dan ini menjadi langkah besar dan strategis bagi industri perfilman Indonesia dan ternyata potensi perekonomian kita. Untuk subsektor film, ini sengaja kita tekankan karena subsektor film ini adalah identitas bangsa kita. Dan dari bentuk seni, subsektor film ini mempengaruhi opini, terutama opini publik dan menyampaikan pesan budaya yang sangat jelas. Ini kemarin saya bicara sama Bapak Presiden di Papua, melihat bagaimana dampak otomatisasi, artificial intelligence, machine learning kepada penciptaan lapangan kerja.
di mana yes, sektor manufaktur akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja, tapi dari jumlah penciptaan lapangan kerja ternyata sektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6 kali lipat jumlah lapangan kerja yang diciptakan, and good quality job that decent also bring quality of life. Jadi saya sampaikan ke Bapak Presiden, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ini ternyata dalam bingkai inovasi ternyata menghasilkan begitu banyak adaptasi, dan ujungnya adalah kolaborasi untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Peresmian Jababeka Movieland dilanjutkan dengan adanya 4 penandatanganan MOU, yaitu antara Perusahaan Umum Produksi Film Negara dengan PT Jababeka Tbk, Badan Perfilman Indonesia dengan PT Jababeka Tbk, PPI dengan Presiden University, PFN dengan Presiden University. Pihak Perum PFN diwakili oleh Suciati Eka Chandrasari, Direktur Produksi Perusahaan Umum Produksi Film Negara. PPI diwakili oleh Gunawan Panggaro, Ketua PPI. Jababeka diwakili oleh Budianto Liman, Direktur Utama PT Jababeka Tbk, dan Presiden University diwakili oleh Profesor Dr. Kairi, Rektor Presiden University. Tidak berhenti di situ, acara ini dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan revealing Star of Fame kepada artis-artis atau sutradara yang telah berjasa dalam memajukan industri film Indonesia. Adapun artis yang menerima Star of Fame ini ialah Yayang Senur, Slamet Raharjo Jarot, Nindik El Karim, Rina Hashim, dan Joko Anwar. Tim Eljon Media melaporkan.